Sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Kali ini kita akan menemui narasumber yang juga anggota Polri yang memiliki talenta dalam bidang lain. Selain tugasnya sebagai anggota Polri yang setiap harinya mengurusi kasus, kali ini kita akan melihat talenta lainnya mengurusi usaha kambing dombanya. Banyak dampak positif yang bisa kita ambil dari usaha tersebut. Selain adanya kedekatan dengan masyarakat sekitar, adanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, penambahan income, dan juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwasanya polisi tidak menjadi maklar kasus. Nah, ini beliaunya Bapak Brigadir Adim Arasip. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pinara, selamat datang di Mindo Mulyo. Nih kita mau mengupas tuntas tentang usaha kambing dombanya ini. Mohon waktunya ya, siap, Pak ya. Ibu, monggo. Podcast Polda Jogja. Nah, saat ini sudah berada di samping saya narasumber yang keren dan luar biasa. Beliau adalah Brigadir Adim Arasip. Berindes gimana, Kak? Salam dulu lah sama sedulur Jogja di luar sana. Salam ngarit untuk sedulur Jogja semua dan rekan-rekan anggota Polri. Perkenalkan, ini saya Brigadir Adim Arasip. Sekarang dinas di Ditreskrim Polda DIY. Ya, nggih. Untuk asli dari Bantul. Dari Bantul. Alamat di Donoloyo, Tamanan Bangtawan Bantul. Asli putra Bantul, Ibu. Putra Bantul. Tapi supaya sedulur Jogja jelas kenal siapa yang ada di balik maskernya saat ini, minta waktu sejenak, dibuka sebentar, kemudian dipasang kembali, Kak. Nah, sapa mereka dengan senyuman. Dipakai lagi, Kak, karena kita masih masa pandemi dan untuk new normal ini masker akan terus kita gunakan untuk menjaga, gitu ya. Nah, tadi Mas Adim sudah memperkenalkan diri. Berarti asalnya memang dari daerah sini ya, Kak? Iya, asli sini. Asli dari sini. Dan untuk tempat usaha ini juga asli wilayah tempat kelahiran apa gimana? Iya, ini kebetulan satu RT juga, satu kampung. Iya. Ya memang di sini tempatnya lahir, di sini tempatnya besar, dan di sini tempatnya berusaha. Betul, mencari rezeki. Oke, nah tadi setelah perkenalan, sebenarnya mau tanya, jenengan angkatan berapa untuk ini pendidikannya kemarin? Saya angkatan 2011, alhamdulillah. Tanggal 27 September kemarin, tepat 1 dekade, Ibu. Pendidikan kami di SPN Lido, Polda Metro Jaya. Penempatan pertama di Dit Samapta Polda DIY. Terus kami geser ke Ditreskrim terus sampai sekarang di Dit Reserse Umum Polda DIY. Oh iya, nah terakhir sekarang di Reskrim Nah, ngomong-ngomong tentang Reskrim jangan sampai nanti ini banyak kasus nggak yang sedang ditangani? Alhamdulillah kita ada kasus. Kita lebih ke backup ke wilayah, Bu. Kita bantu ke wilayahan gitu. Oh, bantu ke wilayahan. Oh iya, Mas, ini kan kita sekarang dari mana? Pasti teman juga bertanya-tanya. Kita berada di usaha domba ya, usaha domba milik Mas Adim. Nah, yang ingin kita ulas hari ini, bagaimana mengawali usaha ini? Ya, awalnya memang dulu iseng-iseng sih, Bu. Iseng-iseng ada senior yang kebetulan juga usaha di kambing domba. Kami beli 2 ekor, 2 ekor dipelihara saudara. Awalnya cuma 2 kok. Lama-lama kayak ini bisnis yang menjanjikan. Dari situ mulai bertahap sampai sekarang ini. Nah, itu tahun berapa sih mulai? Untuk mulainya sekitar November 2014, Ibu. November 2014. Sebentar, kalau tadi saya sambungkan nih dengan lulusan pendidikan 2011 ya. Iya. Hitung-hitung cuma 4 tahun ya. Masih sangat muda. Kalau nggak salah pangkatnya waktu itu masih Bribda ya, malahan. Dengan usia yang masih dini ya, hitungan polisi. Masa dinas yang baru 3 tahunan, 4 tahunan itu kok sudah terpikirkan untuk membuat bisnis itu gimana? Jadi memang awalnya seneng sih, Bu. Pelihara ternak, dulu pernah entok juga, pernah ayam, tapi
Alhamdulillah pasnya sekarang di sini, Nggih, ketemu pasnya. Jadi memang dari kecil suka pelihara benar, ternak benar. ya, Yeah. dan ternyata setelah dicoba-coba 2014 itu Nggih. justru menariknya di kambing domba kambing ini domba. Nggih, seperti itu. dengan senior. Itu yang ngurus waktu itu keluarga. Yang ngurus kebetulan ada saudara juga, kita apa ya, partneran gitu Bu. Istilahnya kalau dulu gaduh, kita gaduh ya, Nge, terus nge. semakin kesini ini kok kayaknya ini menjanjikan, terus kita berusaha apa langsung bertahap kita terus. sedikit-sedikit, alhamdulillah sampai sekarang seperti ini. Nah sekarang ini ada berapa yang ada di sini? Sementara untuk keseluruhan populasi sekitar 300. Ini terisi kurang lebih ada yang blok sini 80 sama-sama 90, 170-an Bu sekarang. 170-an. Ya. Ini kan wilayahnya Dono Loyo. ya, Iya. Dono Loyo Bantul. Nggih. Ini sebenarnya kan bukan juga daerah yang pinggiran apa-apa ya, Iya. tapi ada wilayah yang seperti ini dan dapatnya kok nggak terlalu dekat dengan ini. Emang ini tempatnya dapatnya dari mana atau memang tanah milik bersama keluarga? Alhamdulillah memang tempatnya milik pribadi. Milik pribadi. Dulunya kandang kami ada di tengah kampung Bu, karena Iya, tapi iya, nggak enak sama kanan kiri sama tetangga, Iya. akhirnya kita punya tanah di sini, kita bangun di sini. Jadi memang sudah tanah sendiri jadi Nggih. aman ya. Dari awal usaha pertama memang di sini. Ya, nggih. Kalau dulu awalnya cuma 2 ekor itu di dalam kampung. Di dalam kampung. Terus agak gedean, agak kita seriusin, terus kita pindah ke sawah sini. Nggak mengganggu masyarakat sekitar tuh terkait dengan Insya adanya Allah ini? enggak, kita untuk baunya sendiri kita udah semprot pakai obat, terus kita juga ada apa ya istilahnya kearifan lokal kanan kiri, kita tetap nggak ninggalkan mereka gitu Bu. Iya. Kita tahu, sama-sama tahu gitu Bu. Iya. Iya sih, tempatnya juga ini. Kalau aroma kambingnya tetap ada, cuman tidak begitu ini Menyengat banget gitu, ya, Bu. Iya. menyengat banget. Makanya juga tidak mengganggu dan juga lingkungannya malah dukun kanan kirinya sawah ya. Iya. Iya. Biar anginnya los. Itu dari 2 kemudian bertambah itu penjaringan turun tangan langsung. Ya, tetap kita berdua sebenarnya awalnya dulu. Jadi segmen bisnisnya di kambing domba itu kan ada breeding, Ya. ada fattening, ada trading. Jadi kita ambil yang dulunya breeding, kita ternak pengembang biak gitu. Tapi karena agak lama durasinya untuk sampai ke profit, kita akhirnya pindah ke fattening. Gitu. Fattening. Ya, fattening. Lebih fokus ke fatteningnya. Turun sendiri kan berarti Turun ngopeni sendiri, iya. Itu kan berarti mulai sejak 2011 sampai sekarang kan ditangani sendiri bersama saudara dan Iya. teman-teman lain ya. Betul. Nah itu sendiri apa tidak mengganggu giatnya dengan sebagai seorang polisi khususnya yang bekerja di reskrim? Iya. Ya alhamdulillah kita atur waktunya Bu, biar tetap dinas yang utama. Nanti kalau ada waktu senggang ya kita ke kandang. Jadi di reskrim sendiri kalau saya berdinas kebetulan malam hari terus. Kalau bekerja nggak ada kerjaan apa hunting atau apa itu di malam hari. Jadi pagi sampai sore kami bisa di sini gitu. Nggih, ini kan ngomong-ngomong nih, jenengan kan di reskrim. Nggih. Rawan no ya kata-kata makelar kasus kita Siap. Pak Markus. Nah, sejauh yang sampean ini ada nggak pernah selentingan seperti itu terhadap lingkungan dan sebagainya? Memang ya itu sudah jadi gimana Bu? Kayak rahasia umum gitu. Kalau di Sersa pasti mainnya kayak gini kayak gini. Tapi insya Allah untuk saya sendiri karena punya usaha ini ya saya lebih fokus ke usaha ini aja, nggak istilahnya kita nakal lagi Bu untuk nyari-nyari di Usaha ini aja udah cukup menjanjikan gitu Insya Allah. ya. Nah, Amin, ini amin, kalau Jay. ngomongin ini ya, kalau usaha ini mulai dari modal awal sampai saat ini, ininya gimana untuk prospeknya ke depan terkait dengan pendapatan dan sebagainya? Jadi memang kita modalnya bukan dari nol, dari minus. Dari minus. Kita kan pinjaman di bank terus lambat laun kita hitung antara apa ya Bu, angsuran sama pendapatannya masih ada margin. Ya dari situ kita berani Bu. Gitu. Iya. Jadi memang benar-benar ini mulai usaha dari nol minus ya. Nol minus ya. Babat Allah sendiri ini Bu. Iya kan biasanya kalau reskrim kan rawan ada
ada pemikiran orang bahwa polisi itu kayaknya sih itu karena megang kasus diamankan. Nah sekarang kan bisa kita juga buktikan kepada masyarakat luas di sana bahwa usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan di kepolisian itu juga dengan usaha sendiri, dengan keringat sendiri gitu ya. Ini benar-benar keren sekali sih lihat situasinya pada ini. Waktu aku jadi sebentar. Ini dengan sama temennya polisi juga, apa keluarga? Oh enggak dari sih, umum? keluarga dari umum. Jadi sekarang alhamdulillah karena udah agak gede, kita ada sekitar 3 orang yang bantu Bu, sama bule sama itu yang bantu di bagian. Kan kita juga ada catering akikoh gitu, jadi di akikohnya. Usahanya udah melebar tidak hanya ini ya? Apa saja Kak? Dari kambing domba ini banyak segmennya. Yang pertama bisa kita jual hidup. Nah, jual hidup kambing dombanya, kita sembelih sendiri juga bisa, nanti jual daging, karkas, tengkleng dan lain-lain itu, balungan, terus ada kita kurban setiap tahunnya, terus sekarang ada akikoh, kita punya akikoh Al-Aziz namanya Bu, sama bisa dijadikan kotornya sendiri buat pupuk kandang, kita store ke toko-toko pertanian itu Bu. Jadi katanya kambing domba itu menghasilkan banyak ya? Iya, jadi banyak apa ya, dari situ banyak segmen yang lain yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga kan awalnya dengan kan gado ya namanya ya? Ya, kan juga jasa gado juga terima atau gimana? Sampai saat ini belum. Karyawannya jenengan berapa Mas? Untuk yang kita sebutnya ABK, anak buah kandang sendiri ada 3 orang. ABK anak buah kandang. Itu istilah sendiri ya? Iya. Nanti yang anak buah kandang sendiri. Anak buah kandang. Anak buah kandang. Itu ada berapa Kak? 3 orang. 3 orang itu tetangga sendiri? Ya, semua dari kanan kiri. Mereka yang cari kerjaan apa jenengan yang nawari? Alhamdulillah kita tawarin, terus mau ya kita istilahnya kita rekrut ya Bu. Alhamdulillah. Itu udah berapa lama mereka bekerja sama dengan jenengan? Kalau kita fokus ke fattening kan baru sekitar 4 tahunan, sekitar itulah Ibu. Udah bekerja selama 4 tahun itu bukan waktu singkat ya? Hubungannya sudah sangat baik dengan tetangga sendiri. Jadi dampaknya besar banget juga ya buat warga setempat ya? Selain membuka bidang usaha ini, berarti tadi yang jasa jasa akikoh itu juga melibatkan tetangga sendiri? Iya, orang sini semua Bu. Dari yang masak, dari yang nanti kirim, dari yang jagal, kita berdayakan warga sekitar. Selain itu, ada usaha lain yang masih terkait dengan kambing domba ini, yang melibatkan masyarakat sekitar? Kalau ini kedepannya pengennya ada kandang kelompok sih. Jadi nanti kita bimbing, terus untuk yang paling sulit itu kan jual produknya, nanti produknya kita ambil, kita rangkul dari masyarakat sekitar. Kemarin alhamdulillah kita udah ada kelompok kandangnya, kita udah ajukan bantuan ke pemerintah, tinggal nunggu kalau memang di ACC ya kita main bareng, karena dari awal memang saya gimana ya, motonya berjamaah menambah berkah Ibu. Jadi semakin banyak yang kita mau gabung ke sini, kalau saya sendiri silakan welcome, kita nggak pelit ilmu lah. Iya, pemikirannya itu tidak untuk memperkaya diri sendiri ya, tetapi untuk mensejahterakan semua yang ada di sekitar kita gitu. Dan alhamdulillah mungkin pandangan mereka terhadap jenengan yang sebagai sosok polisi seperti apa dengan adanya usaha ini, termasuk dengan mencoba merangkul mereka. Kalau dipikirkan ini hampir sama dengan tugasnya Babin Kamtibmas kan ya, merangkap jadi Babin Kamtibmas. Gimana pandangan mereka terhadap? Jadi mereka masyarakat sekitar itu seneng Bu, karena memang ada yang jadi penggerak, terutama di kambing domba, karena udah lama di daerah sini nggak ada yang istilahnya penggerak sih Bu. Dari situ mereka antusias, kita tawari untuk beternak, untuk budidaya ini sangat antusias sekali. Kemarin sampai karena ada kuota atau Bu, sampai lebih-lebih kita sampai nanti nanti periode kedua kita buat untuk kandang kelompoknya. Sudah ada? Gitu. Sudah ada. Sudah berapa tempat untuk kandang kelompoknya? Untuk tempatnya sendiri baru 1 Bu. Baru 1, uji coba dulu ya, mudah-mudahan lancar terus buka lagi. Tapi peminatnya
tinggi. sangat tinggi. Nggih. Harus segera ini kan. Nggih, Soalnya harus kasihan segera mereka yang betul. sudah semangat-semangatnya. Nggih. Kendalanya di mana? Atau memang baru coba satu ini biar lebih sukses nggih, apa harus. gimana? Kita apa nggih? Kita trial error dulu, Bu. Maksudnya kita biar sama-sama belajar dulu, nanti kendalanya seperti apa kita evaluasi. Oh, nggih, nggih. Kalau memang ada profit yang lebih, nanti insya Allah kita juga agak tutup mata, nanti yang lain kita ajak juga. Biar Begitu. minimal punya tabungan lah, Bu. Gitu. Nggih. Nah, ini kan bukan hal sepele atau hal kecil ya, dengan menjalankan ini sendiri. Adakah kelompok tertentu yang menjadi bagian jenengan ini sehingga ini bisa berjalan? Kelompok Ada komunitas atau komunitas apa? ada, Ibu. Jadi kita memang tergabung di Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta, PPKDY. Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta. di Yogyakarta. Nggih. Di situ memang banyak akademisi ada dokter ada, dan yang lebih berpengalaman pun banyak di situ. Jadi kita saling tukar kapro, tukar Jadi ilmu. wadah Iya. untuk sharing ya. Ya, buat sharing, terus termasuk kita nanti untuk marketnya pun bisa di situ karena ada koperasinya juga. Oh, Nggih, gitu. cuma sudah ada strukturnya di situ. Nah, ini terkait dengan market ya. Jenengan sendiri untuk memasarkannya seperti apa? Jadi kita juga punya rumah pemotongan kecil-kecilan, Bu. Jadi kita potong, kita store ke sate-sate. Sudah ada maksudnya sudah rutin seperti itu? Sudah rutin, nggih. Artinya kan jangan sampai jenengan ini di luar juga sudah ada yang Nggih, sudah rutin. Kita ada pelanggan-pelanggan di sate-sate gitu, Bu. Nggih, kalau untuk yang jasa catering akikoh tadi itu pemasarannya jenengan lewat apa? Kita lebih ke medsos, Bu. Medsos. Karena udah sekarang zamannya medsos. Iya, iya. Kita pasang di Facebook, Instagram maupun di OLX. Ya alhamdulillah bisa nambah juga untuk pemasukan gitu. Kok bisa terpikirkan waktu itu gimana? Awalnya itu tadi dari domba itu, Bu. Tapi semakin ke sini kita juga kok banyak segmennya gitu, Bu. Iya, Jadi iya. dari hulu sampai hilir alhamdulillah Iya. kita udah kena semua. Nggih. Iya, melihara kambing domba, kotorannya kepake. Iya, nggih. Acara yang digunakan untuk yang mewajibkan menggunakan daging kambing dan domba juga Ya, banyak kita ya. juga ada live cooking, Bu. Jadi live cooking sate kelatak yang kita unggulkan. Nah, jadi nanti misal ada yang mau ada acara hajatan yang pengen live cooking sate kelatak, kita bawa ke sana sekalian gerobaknya itu, Bu. Oh gitu. Jadi itu ada tim sendiri lagi sebenarnya yang live cooking itu, nggih. Jadi tidak satu ini tak berarti Iya, berkembang ke betul. beberapa bisnis Bisnis lain ya. ya, Bu. Nggih. Nah, itu yang saya jempolin dengan Iya, alhamdulillah. kondisi sebagai abdi negara Mas ini. Iya. Tapi yang pastinya keberadaan usaha ini pengaruhnya ke masyarakat terhadap ini juga banyak bagus ya. Alhamdulillah ya. Kita juga kita gratiskan, Bu, kalau Apa masyarakat sekitar mau cari pupuk kandang atau apa silakan ambil. iya, iya, iya. Kita nggak ada hitungan bisnisnya kalau buat kanan kiri itu, seperti itu. Lah ini tadi kan diawali dengan ini, kemudian ada jasa catering akikoh, ada yang ngurusin kotoran sendiri, Iya. ada yang tadi apa tadi live Cooking. live cooking itu sendiri yang ngatur manajemennya sinten? Ada Saya jenengan sendiri. bentuk jenengan sendiri. Iya. Nah, gimana caranya ngatur? Kan itu harus nyari tempat, nyari orang, ya apalagi untuk segala sesuatu yang terkait dengan laporan dan sebagainya itu jenengan seperti apa Iya. mengolahnya? Untuk keuangan istri nanti yang pegang, maksudnya yang oke. ada laporan apa lain-lain. Tapi untuk memanage yang ada order masuk dan lain-lain malah langsung saya sendiri. Nanti kita udah punya grup sendiri, Bu. Jadi sekali ada order masuk, tinggal masuk ke yang jagal, masuk yang catering maupun yang live cooking. Oh, memang Nggih. sudah dibuat Sudah ada SOP-nya. ya, bagan-bagannya sudah ada. Nggih. Dan ini kan kita memperkerjakan orang kan sebenarnya juga tidak terus serta-merta sembarang orang bisa bekerja kan. Nggih. Memang ada kepercayaan yang harus kita ini caranya dengan untuk mengolah para rekanan yang bekerja dengan jenengan itu seperti apa? Nggih. Ya alhamdulillah karena saya sendiri sudah kenal, Bu, sama orang-orang yang di Mendomulyo Group ini. Tadi alhamdulillah mereka itu sudah jalan dengan sendirinya. Kita tinggal ini ada order masuk, ini udah nanti yang katakanlah ada yang di catering itu ada KT masaknya, udah KT masak udah jalan sendiri. Jadi
ada di pupuk, ada order masuk pupuk, ini di divisi pupuk udah langsung Iya. kerja sendiri. Jadi Itu karena udah jalan. udah jalan ya. Tapi awal mulanya itu gimana? Awal mulanya memang dijagal sendiri, saya dulu nyembelih sendiri Bu. Untuk Iya. untuk catering memang sedikit banyak juga belajar cara masak gimana dan lain-lain karena memang hobi masak juga Bu. Jadi Iya. terus ketemu sama bule, terus gimana ini kalau kita usaha Kiko juga, masuknya coba kita buat apa daftar harga kita dan alhamdulillah memang masuk juga. Pokoknya ide muncul langsung eksekusi Iya, langsung gitu eksekusi. ya. Kalau Nggak ada- mikir nanti terserah gimana yang penting Iya, belajar dulu. kalau gitu ada ya. peluang ajar dulu Bu. Nanti baru mikir. Kalau Iya. mikir dulu nanti pulangnya keburu hilang. Iya, kebanyakan mikir jangan Iya, di pulangnya tempat. keburu hilang. Ji. Nah, ini kan dengan kesibukan yang sangat luar biasa untuk bisnisnya sendiri atau Iya. usahanya sendiri, dengan sendiri masih harus melaksanakan kewajiban sebagai anggota Polri. Iya. Nah, biasanya kalau reskrim itu kan ada kegiatan keluar kan ya, Iya, untuk lidik kasus iya. dan sebagainya. Iya. Ketika dengan melaksanakan tugas itu bagaimana dengan pengolahannya di sini? Pengelolaannya. Karena itu tadi Bu, karena yang istilahnya saya pasrai di setiap kita juga divisi udah masing-masing ada yang handle. Jadi memang Karena sudah dilepas pun sudah insya Allah aman. udah jalan sendiri ya. Kita cuma iya, tinggal memanage saja, kita lebih ke kontrolnya sih Bu. Kita controlling setiap ada event katakanlah ada, kalau yang ini kan berjalan tiap hari cuma beri makan dan lain-lain, nanti kalau ada yang sakit harus seperti apa itu Oh, udah udah jalan semua. Oke. nih. Terus pengamanannya juga sudah ada CCTV ya? Iya, kita pasang CCTV. Sudah ada CCTV di kandangnya, jadi Iya. tenang saja, semuanya sudah dijaga dengan Enjih, baik. terus. Jadi memang selain untuk jaga kandang, kita juga untuk lihat aktivitasnya. Ya, Bu. situasinya kambing Ya. ya, bukan hanya sekedar takut hilang Iya. kambingnya, tetapi apakah ada yang nggak makan? Iya, gitu betul ya. sekali. Nanti kita Iya. berikan perlakuan khusus untuk yang memang sakit kayak gitu. Bu. Iya, betul. Nah, kalau ini kambing dombanya, jenengan selain bibit sendiri atau beli sendiri ini? Jadi untuk bibit sendiri kita belum bisa Belum memenuhi, Bu. bisa. Kita ambilnya dari bakalan. Dari bakalan. Kita udah dari Jabar. Yang terakhir karena Jabar stok mulai menipis, kita udah sampai Sumatera. Sampai segitu Iya, jauhnya? sampai Sumatera Naik nanti apa itu? drop ke sini. Karena memang kalau di daerah sini udah nggak ada, Bu. Jadi ngambilin Untuk sana. Sekali sampai pengambilan itu berapa Pakai ekor? truk itu sekitar 200 sampai 250 ekor. Nggih. Yang masih kecil-kecil mudah-mudahan. Iya, paling bobot 15 kilo Ibu. Jadi yang masih memang kecil-kecil. masih kecil, masih muda. Jadi nanti perkembangan dagingnya pun masih bagus. Kalau udah tua kan udah mentok Bu, itu nggak bisa Berarti ini berkembang lagi. udah sampai keluar Jawa juga Sampai ya keluar komunikasinya pulau. untuk Nggih, mencari ini ya. betul. Nah, itu tadi baru nyari Nggih. barang atau gimana. Lah penjualannya sendiri gimana? Untuk Sampai pen- kemana saja dan berapa perharinya keluar? Untuk penjualan sendiri kita bisa menjual bobot hidup. Jadi kita sistemnya timbangan Bu. Tadi nanti berapa satu ekor itu berapa kilo nanti kita kalikan harga sekarang. Ada juga kita sembelih sendiri, kita store ke warung-warung sate atau maupun langsung ke end user. Alhamdulillah untuk masa-masa PPKM ini memang agak sedikit menurun, 10 sampai 15 ekor kita sembelih Oh, tiap harinya. itu justru di masa PPKM ini kecil itu ya? Iya, dulu Bu. ya? Kalau enggak masa PPKM sebelumnya PPKM bisa sampai 25-30 ekor seharinya. 25 Iya. sampai nanti- segitu banyak Iya, ya nanti kita penggemarnya. antar bisa dalam bentuk daging, karkas maupun fillet. Nah, ini maaf banget nih. Iya. Kalau omsetnya dalam 1 bulan berapa ini? Untuk omsetnya itu sebenarnya kita ngitungnya per panen, Bu. Per panen? Jadi kita panen itu dari mulai 35 hari sudah mulai kita pilih mana yang kita sortir, yang udah gemuk-gemuk siap potong kita potong. Untuk satu rate-nya sendiri kan sekitar 80 ekor. 80 ekor. 80 ekor nggih, kurang lebih omsetnya 90 jutaan Ibu. Satu masa panen. Satu masa panen. Nah, ya. satu masa panen itu berapa lama? 35 sampai 45 hari, Bu. Wih, Iya. itu sebulan juga ya? Iya, Kayak kurang lebih gajian sebulan. loh, Nah, sampean. singkat udah kayak ayam sekarang, Bu. 35 hari udah Nah, panen. itu lebih gedean usaha jenengan daripada gaji ya? Alhamdulillah, Ibu. Luar biasa, semoga sukses selalu Amin, ya, Mas, amin, ya. amin. Terima kasih, Bu. Nah, ini kan memang menyenangkan banget. Apalagi saya di sini nggak merasa aroma apa-apa ini. Iya. Walaupun ada, katanya kambing kan bau ya. Siap, Ini Bu. enggak, ini perawatannya paling spesial sama saya Iya. ya. Disemprot apa ya Kak ini kok enggak? Jadi sebenarnya yang bikin bau itu kan dari kencingnya, Bu. Itu kan ada amoniaknya. Iya. Nah, kita sambil belajar kita ngubah amoniaknya itu biar jadi apa ya, zat yang nggak berbahaya sih. Karena
selain bau itu juga berbahaya Bu buat ternaknya sendiri. Jadi nggak berbahaya bagus juga, ya. Kita semprot pakai nitrobakter, jadi mengubah amoniaknya itu jadi untuk pupuk kandang pun kita udah siap gitu loh Bu. Nah, udah. Dari semua bidang usaha yang diawali dengan usaha kambing domba 2 ekor menjadi seperti ini, kok jenengan sepertinya memahami betul konsep bisnis yang jenengan miliki. Apa memang pernah mengikuti pelatihan, pendidikan peternakan dan sebagainya atau otodidak ini? Jadi memang kalau awalnya memang otodidak, terus semakin kesini semakin ketemu teman-teman yang satu komunitas, terus itu di ya. situ memang banyak ilmu yang kita dapat yang medis dari menyampaikan PLB. medisnya Iya, ya. gitu. Ya. Jadi memang gayung bersambut Ibu, ada yang akademisi, ada yang praktisi, nanti ada yang yang ada di dokter, jadi memang kita saling support. Berarti usaha ini benar-benar menambah pertemanan ya. Iya, leres nyambung. Mereka banyak tahu juga. nih dengan ini. Awalnya nggak tahu, tapi lama-lama terus tahu kalau Nah, anggota. bagaimana Jadi, pandangan mereka sendiri terhadap sosok jenengan? jadi memang senang sih Bu karena punya banyak teman dan berbagai profesi sebenarnya Bu. Ada yang memang sudah pengusaha, ada yang ASN, ada yang banyak yang di kambing domba itu sendiri. Jadi memang bisnis ini membuka kita lebih banyak berteman, Betul, lebih banyak banyak ilmu yang sekali. kita dapat gitu ya. Nggih. Tapi ngomong-ngomong dengan kesibukan seperti ini, bagaimana tanggapan keluarga, khususnya si kecil, anak-anak atau gimana? Untuk si kecil sendiri malah seneng Bu, ya? sebenarnya setiap hari malah ke kandang. Jadi buat refreshing sih Bu, buat rekreasi. Jadi anak kalau untuk time sendiri, family time kita juga sudah ada waktu sih Bu, setiap minggu itu kita kemana. Jadi memang nggak ada protes Nggak ada dari protes anak ya, sendiri. karena sebenarnya pas ngurusin domba-dombanya ini, si anak juga ikut ya, sekaligus tiap memberikan hari ikut pendidikan anak gitu beri tentang makan. bisnis Iya, gitu betul, ya. Bu. Nah, kalau mendengar kisah jenengan mulai awal sampai saat ini kan indah-indahnya saja nih. Nggih. Saya pengen tahu dukanya seperti apa Siap. sejak awal Nggih. sampai Nggih. sekarang. Selama perjalanan kurang lebih 7 tahun itu memang banyak lika-likunya Ibu. Iya. Satu bangun udah biasa di dalam biasa, bisnis. Tidak hanya saya, teman-teman juga bareng-bareng kita jatuh bangun. Nggak cuma dalam apa ya, sampai menemukan formula yang pas ini tidak cuma habis puluhan juta, bahkan ratusan juta kita udah habis sampai alhamdulillah sekitar 3 tahun ini udah kita temukan formula yang tepatnya, masalah pakan, masalah SOP dan lain-lain. Dari situ kita udah mulai bangkit lagi. Kendala-kendala mungkin ada di mortalitas atau biasa kalau apa ya, kalau orang Jawa bilang dolanan nyawa itu ya siap kalau Kehilangan nyawa. kehilangan nyawa. Tapi alhamdulillah kita udah SOP semuanya, dari bakalan masuk sampai bakalan panen kita udah punya standar operasinya sendiri. Jadi kalau katakanlah mencret harus dikasih obat apa, kalau kembung obat apa, semuanya udah kita udah antisipasi. Kalau memang kita udah istilahnya usaha maksimal kok tetap aja si ternak ini mati, udah walau alam kalau itu Bu. Iya kan, kalau kita ngomongin bisnis kan yang manis-manisnya sih enak Ibu. gitu loh. Nah, nanti tidak memberikan semacam pembelajaran juga, Terus, ya kan? Memang setiap masalah itu akan menjadi obat atau menjadi tambahan pengalaman gitu ya. Terus. Nah, terkait dengan persaingan bisnis ini bagaimana di Jadi lingkungan ini? seperti apa ya, kalau kambing domba itu persaingan bisnisnya malah saya kira malah tambah memerat persaudaraan. Gitu ya? Jadi kita bersaingnya secara sehat. Katakanlah kita mau nyuplai bakalan atau siap panen itu pun kalau nggak ada kita bukan terus umpet-umpetan Bu. Jadi kita saling support. Ya punyanya kamu punya nggak? Kalau nggak punya nanti kita support. Seperti di korban apa itu juga ada grup sendiri nanti yang dagangnya masih banyak, kita saling bantu kayak gitu. Ya, berarti memang dari awal ini ya. Iya, persaingan bisnisnya insya Allah malah secara sehat, jadi nggak ada yang saling menjatuhkan. Saling mendukung. Saling support, iya, saling Siapa mendukung. yang mendapatkan orderan ya, temennya gitu ya. Iya, Nah, ini dari tadi kita ngobrol sendiri nih. Mungkin Mas Adim ada yang ingin disampaikan kepada sedulur Jogja di sana juga. Mungkin teman-teman khususnya Polri yang pengen buka usaha apa aja, masih muntap-muntup ketakutan, tolong diberikan sedikit gambaran biar mereka juga ada semangat dan motivasi untuk itu. Untuk teman-teman dari anggota Polri maupun senior, komandan, sebenarnya kalau dalam berusaha, melakukan suatu kegiatan usaha itu, yang pertama jangan takut resiko. Jadi tetap harus
mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita juga nggak tahu, Bu. Iya. Satu pepatah yang sampai saat ini saya pegang itu Fortus Fortuna Adiuvat. Keberuntungan itu berpihak pada yang berani. Jadi Ya. jangan takut mencoba. Bareng-bareng mari kita, kalau khususnya di peternakan kambing domba, monggo yang mau belajar silakan ke sini. Di mana ini? Perjelas dulu. Jadi monggo datang ke ngopi-ngopi di tempat kami di Mindomulyo Farm di Donoloyo Tamanan Bawang Tapan Bantul. Kita insya Allah nggak pelit ilmu, kita bagi, kita buka semua. Kita nggak ada yang istilahnya nahan ilmu atau apa. Monggo ngopi di sini, kita sharing. Jadi bukan saya memberikan ilmu, enggak, kita sharing, saling tukar ilmu aja seperti ini, Bu. Betul. Jangan takut untuk mencoba. Gitu Jangan aja. takut untuk mencoba. Nggih. Apa tadi itu motonya? Fortus Fortuna Adiuvat. Keberuntungan. Keberuntungan adalah milik yang berani. Keberuntungan milik yang berani. Yeah. Ayo, kalau takut jangan minta keberuntungan gitu. Betul. Ya. Allah juga akan memberikan apa yang kita harapkan kalau kita sudah berikhtiar. Leres. Nah, tambahan, Bu, Nggih. untuk domba sendiri itu, kalau alhamdulillah saya beragama Muslim, Nggih. ada keberkahan di situ. Iya. Setiap Nabi Rasul Iya. adalah penggembala domba. Iya. Jadi kalau ada keuntungan lain, profit lain itu alhamdulillah. Yang pertama kita udah menjalankan sunnah. Minimal kita udah dapat pahala. Nggih. Seperti itu. Kita ibadah dulu ya. Iya, Pak, kita ya. ibadah dulu. Tambah lagi tuh yang lainnya adalah bonus Betul. istimewa dari Allah. Nggih. Kalau kita bicara terus tidak akan ada habisnya karena sangat menarik sekali untuk memahami bagaimana Mas Adim ini membuka usaha sampai dengan sukses saat ini dan semoga kedepannya semakin sukses Amin. lagi. Tapi karena waktu juga kita cukupkan sampai saat ini. Tetap bersama kami Polkes, Polisi Punya Podcast. Salam presisi.